Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Ismail Fitro dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi dengan NIM 25021060003. Saya di sini akan mempresentasikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Definisi dasar. Pengertian kebijakan fiskal, kebijakan pemerintahan dalam mengelola pendapatan, pajak, zakat, dan lain-lain, dan pengeluaran negara untuk mengarahkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik. Akar sejarah. Kebijakan fiskal bukan hal baru dalam Islam, sudah diperpraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai instrumen utama pengaturan ekonomi negara. Selanjutnya, perkembangan fiskal di masa awal Islam. Masa Rasulullah SAW. Yang pertama, membangun sistem Baitul Mal sebagai pusat penyimpanan harta negara. Yang kedua, instrumen utama, zakat, jizyah, pajak perlindungan, hajarah, pajak tanah, dan ghamina, harta rampasan perang. Yang masa Khulafatur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar Asyidin fokus pada penegakan hukum bagi mereka yang enggan membayar zakat demi stabilitas ekonomi negara. Yang kedua, Umar bin Khattab melakukan reformasi administrasi Baitul Mal dan memperluas cakupan objek zakat dan kharaj seiring luasnya wilayah Islam. Yang ketiga, utusan Utsman dan Ali melanjutkan pengelolaan harta dengan tantangan kompleksitas sosial politik yang mulai meningkat. Selanjutnya, peran dan tujuan kebijakan fiskal Islam. Yang pertama, stabilitas ekonomi, mengontrol laju inflasi dan memastikan siklus ekonomi tetap berjalan. Yang kedua, distribusi pendapatan, memastikan harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Link keseluruhan surat Al-Hasyr ayat 7. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi produktif melalui larangan penimbunan harta, hoarding. Yang keempat, penyediaan kebutuhan dasar, menjamin kehidupan layak bagi setiap warga negara, khususnya 8 golongan asal. Selanjutnya, zakat sebagai instrumen fiskal yang unik. Yang pertama, bersifat wajib dan permanen. Berbeda dengan pajak konvensional yang tarifnya bisa berubah drastis sesuai kondisi politik, zakat memiliki ketentuan nishab dan haul yang tetap secara syariat. Yang kedua, secara spesifik, zakat memiliki sasaran yang sudah ditentukan 8 asnaf, sehingga alokasinya lebih tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial. Yang ketiga, insentif investasi, zakat dikenakan pada harta yang menganggur. Hal ini memotivasikan pemilik modal untuk mengatur uangnya dalam sektor real agar kewajiban zakat bisa tertutupi oleh laba usaha. Selanjutnya, dampak mikroekonomi dari zakat. Yang pertama, efek pengadaan, multiplier effect. Ketika zakat diberikan kepada asnaf yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi, marginal propensity to consume,
Hal ini meningkatkan permintaan agregat pasar. Yang kedua, peningkatan SDM. Tagihan zakat untuk pendidikan dan kesehatan mengubah mustahik penerima menjadi muzaki pembayar di masa depan. Stabilitas sosial, mengurangi kesenjangan sosial yang tajam sehingga meminimalisir potensi konflik kelas atau kriminalitas akibat kemiskinan. Selanjutnya, urgensi pengelolaan zakat oleh negara. Mengapa zakat harus dikelola secara formal oleh pemerintah seperti melalui Basnas? Yang pertama, efisiensi tagihan, mencegah penampukan bantuan di satu lokasi dan kekurangan di lokasi lain. Yang kedua, kepastian hukum, memastikan kepatuhan membayar zakat melalui regulasi yang meningkat. Yang ketiga, misi besar zakat, pendistribusian yang terpecah-pecah individu ke individu seringkali hanya bersifat konsumtif sesaat. Pengelolaan negara memungkinkan zakat digunakan secara produktif pembayaran ekonomi. Selanjutnya, zakat dan integritas pengelolaan negara. Yang pertama, kontrol normal. Masuknya dana zakat ke kas negara diharapkan menjadi pengingat bagi pejabat agar tidak korupsi karena ada hak fikir miskin di dalamnya. Yang kedua, disiplin pajak vs pajak dan zakat. Berbeda dengan pajak yang sering memicu tawar-menawar antara petugas dan wajib pajak, zakat yang didasari iman mendorong kejujuran dalam penghitungan. Yang ketiga, transparansi. Pengelolaan oleh perangkat negara memungkinkan adanya audit publik yang lebih ketat. Selanjutnya, kesimpulan dan tantangan masa depan. Kesimpulan, zakat adalah pilar fiskal Islam yang paling stabil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tantangan, masih maraknya pengumpulan zakat yang tidak terkoordinasi secara nasional. Perlunya integrasi antara sistem zakat dan sistem pajak konvensional. Pentingnya penguatan iman dan integritas bagi para pengelola zakat. Amil. Ketika ada yang ditanyakan, silakan komentar di bawah ya. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.